Tuan Guru dulu pernah ada statement bahwa perihal penutup kepala ini adalah sebagai keselamatan. Dianggap oleh para pendeta ini bahwa ini adalah narasi yang tidak ada artinya. Iya. Tidak ada dalilnya. Apakah ada dalilnya? Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan. Nah, ini sebetulnya bagian dari perlengkapan rohani. Ketopong keselamatan itu adalah sesuatu yang ditaruh pada kepala untuk menyelamatkan bagian mata dan sebagainya. Para pendeta kepanasan. Wah, ini pendeta ngomong sudah framing lagi. Saya dituduh sesat gara-gara ini, Pak Ustaz. Saya pikir-pikir sudah sampai di mana pengetahuan para penyesat yang menuding saya sesat itu. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ya. Baik, Tuan Guru, saya potong. Para penonton sekalian yang budiman, alhamdulillah, perlu diketahui bagi para penonton yang belum tahu definisi tentang bidat. Gereja bidat atau bidat. Apa bidat itu? Bidat kalau di Islam itu adalah bid'ah. Bid'ah. Nah, kalau di Kristen itu makna bidat ya. Di Kristen dan Katolik makna bidat adalah tersesat. Tersesat. Jadi gereja bidat adalah gereja yang ada di luar dari gereja Katolik dan Kristen yang resmi, istilahnya begitu. Nah, beliau dituduh sebagai pendeta dari gereja bidat. Kalau di Kristen dan Katolik itu yang dituduh bidat itu adalah misalnya saksi Yehova ya, atau Mormon, itu dituduh bidat ya. Tetapi Tuan Guru ini bukan gereja bidat, gereja resmi, GPSDI ya. Pantekosta yang tersebar di seluruh Indonesia ada banyak. GPSD itu Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Oh, itu tersebar banyak gereja di seluruh Indonesia, ada banyak sekali. Dan itu gereja resmi ya di banyak negara. Saya ini justru bukan hanya dituduh bidat. Iya. Saya ini dalam keadaan sehat sejak kecil, umur belasan tahun saya sudah gemar menyampaikan firman Allah itu sendiri. Tapi ada seorang Janje Yosef. Ya ini pada saat saya masuk Islam, saya dituduh difitnah orang gila. Ya Allah. Wah, ini satu fitnah. Orang waras itu memiliki paham yang benar, ya, dan tidak menyalah-nyalahkan orang yang sudah berada pada kebenaran itu. Baik, Tuan Guru, alhamdulillah kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Tuan Guru dulu pernah ada statement bahwa perihal penutup kepala ini adalah sebagai keselamatan. Dianggap oleh para pendeta ini bahwa ini adalah narasi yang tidak ada artinya. Yang tidak ada dalilnya. Bahwa penutup kepala ini adalah satu simbol keselamatan atau satu hal yang penting begitu. Karena kepala kan ada mata, ada otak, perlu dilindungi. Apakah ada dalilnya?
Begini. Ada beberapa pendeta yang menyatakan itu tidak penting, itu narasi tidak penting dan Justru- tidak ada dalilnya begitu. Justru saya ini dianggap salah pada saat menyampaikan perlengkapan rohani. Ya. Seorang berdadan sesuai dengan firman Allah, Ya. dia hendak menunjukkan kehidupannya itu rohani. Ya. Nah, ada pada Efesus 6 ayatnya yang ke-17. Dan sebelum saya baca, ada komen dan ada pendeta mempersalahkan saya menerangkan ini. Nah, sebenarnya saya baca. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan. Nah, ini sebetulnya bagian dari perlengkapan rohani. Sekali lagi, ketika kita tampil, baju kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab, itu kita menampilkan baik fisik maupun kehidupan rohania. Ya. Ya, hanya berdasarkan Alkitab. Nah, pada saat saya katakan ketopong keselamatan itu adalah sesuatu yang ditaruh pada kepala untuk menyelamatkan bagian mata dan sebagainya, dianggap salah. Ya. Mereka kata, itu kan bagian rohani, perlengkapan rohani. Iya, kita ini mesti melengkapi sesuatu yang melindungi tubuh kita. Nah, ini dalam bahasa asli perikapalia soteria, artinya ketopong keselamatan. Perikapalia itu sesuatu yang dibungkus pada kepala. Ya, sesuatu yang dibungkus kepada kepala. Semacam ini. Ketika saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini perlengkapan rohani saya. Ya. Tetapi kok kenapa para pendeta itu katakan tidak ada itu? Itu hanya perlengkapan rohani. Ya. Ini sudah jelas. Ketopong itu dalam bahasa Inggris helmet, penutup kepala. Ya, bukan berarti saya katakan pakai helm yang dipakai oleh pengendara sepeda motor. Bukan begitu. Ini cuma dalam bahasa Inggris helmet. Ya. Tetapi ini dalam bahasa asli penutup kepala. Ya, kalau ini kan penutup kepala juga. Ini bukan helm untuk dipakai di kendaraan. Bukan, ini penutup kepala. Iya. Para pendeta kepanasan. Wah, ini pendeta Mumuk sudah framing lagi. Saya dituduh sesat gara-gara ini, Pak Ustadz. Saya pikir-pikir sudah sampai di mana pengetahuan para penyesat yang menuding saya sesat itu. Bukan sesat, Ya, bukan tetapi sesat, ya. belum tahu saja. Ya, ya. Belum tahu bahwa ternyata ada dalilnya. Ada. Ya. Begitu. Ini Nah, waktu kita ya. ngomong di sini, saya sampaikan ini, Ya. ketopong keselamatan ini. Ya. Dan mereka, wah ini pendeta Muma ini, mana itu ada? Ya. Ada helm. Saya tidak menyampaikan helm, itu cuma dalam bahasa Inggris helmet. Yang dimasukkan itu perikapales, penutup kepala. Ya. Oke. Oke, baik. Ini adalah simbol bahwa kita menghargai otak, kita Ya. menghargai pikiran, dan ini adalah simbol keselamatan. Ya, begitu Tuan Guru. Ketopong, ya, ketopong keselamatan. Baik. Terakhir ya, entah ini dijawab atau tidak. Para nabi dan rasul itu berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik. Tetapi mengapa kemudian di Bible ini berbahasa Yunani? Ini sangat penting. Itu. Oke, saya sampaikan kepada para penonton, ya, para pendeta, bahkan juga literatur mengungkapkan bahwa Bible Perjanjian Baru itu ditulis oleh para penulis dalam bahasa Yunani. Tapi ingat, para rasul-rasul itu bukan orang Yunani. Ya. Pada zaman itu semua dijajah oleh bangsa Latin, bangsa Romawi. Bahasa Yunani itu terkenal, tetapi 200 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ya, pada saat pendudukan Alexandria. Tetapi Alexandria tumbang. Ketika dia tumbang, otomatis mempengaruhi bahasa Yunani turun.
Yang naik adalah bahasa Romawi, yaitu bahasa Latin. Kalau toh Alkitab itu dipublikasikan dalam bahasa Ibrani, pertama-tama menuliskan dalam bahasa Ibrani khusus perjanjian baru, itu ada kebenaran. Ataupun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Latin, itu ada kebenaran. Kok kenapa dipublikasikan itu ditulis dalam bahasa Yunani? Sedangkan para penulis itu, para rasul-rasul itu ada yang nelayan, ya ada masyarakat rendah. Mana mungkin mereka berbahasa Yunani? Walaupun para pendeta katakan, dan kan pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Bagaimana mungkin itu jadi bahasa internasional, sedangkan pada saat itu Romawi, Yerusalem diduduki oleh Romawi, diduduki oleh orang yang berbahasa Latin. Jadi kalau itu para penulis itu menulis dalam bahasa Latin, mungkin ada penterjemahnya. Ya. Tetapi kenapa disebutkan dalam bahasa Yunani? Saya pikir yang benar itu, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Termasuk pada saat Yesus Kristus ada di muka bumi ini, dia berbahasa Aramaik. Dengar, bahasa Aramaik ini berkembang menjadi bahasa Arab. Itu harus diketahui itu. Ya. Dan bahasa Aramaik ini dia sinonim relatif dengan bahasa Ibrani. Ya. Di Palestina itu dan sekitarnya itu dulu berbahasa Aramaik. Dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Muncul bahasa Arab. Ya memang di bagian sana itu ada bahasa Aram. Ya, ada sekelompok berbahasa Aram, bahasa Aram kuno. Ya. Tetapi kenapa bahasa Arab itu umum dipakai di sana? Jadi berarti pada saat bahasa Aramaik itu ada, ini kita tarik 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu dengan perkembangan zaman dan kita tarik zaman sekarang, kita ketemu mayoritas sana berbahasa Arab. Berarti bahasa Aramaik itu berkembang menjadi bahasa Arab. Iya. Ya, baik. Banyak yang belum tahu hal itu, Pak Ustadz. Betul. Baik, alhamdulillah penjelasan yang komprehensif. Baik, para penonton, alhamdulillah yang berbahagia Kalau masih ada semuanya. tidak apa-apa. Oh, kalau sudah tidak ada sudah oke. So oke, so nya ndak ada. So, ada tambahan barangkali Tuan Guru? Saya pikir. Sudah. Kapan-kapan kita sambung lagi. Iya. Ya. Oke. Pulang dari Ya. Manado kita akan sambung. Oke, lagi. para penonton, kalau ada kesalahan tutur kata saya, ataupun itu dalam bentuk penyebutan dalam Bible pasal ayat sekian saya menyebutkan salah, saya minta maaf. Ataupun ungkapan kata-kata menyinggung Anda, saya minta maaf. Segala sesuatu yang lebih itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan itu berasal dari dalam diri saya yang belum sempurna ini, yang masih terbatas. Sesungguhnya Hagia Sophia ini ada dibentuk bukan memiliki motivasi memperkaya diri, tidak, atau mempublikasikan kemampuan kami, tidak, tetapi ini harus semata-mata punya dakwah untuk memuliakan Allah. Sesungguhnya hidup ini hanyalah untuk Allah. Itu motivasi kami. Tidak ada motivasi lain. Ya. Kami akan bergerak ke seluruh Indonesia ini. Ya. Seperti ada panggilan dari sahabat-sahabat kami. Hagia Sophia ini ada di beberapa provinsi. Itulah sebabnya kami katakan bergerak di belahan yang ada di Indonesia. Karena misi kami besar. Ini hal yang perlu kami sampaikan. Oke. Ya, baik. Para penonton sekalian, terima kasih telah menonton acara yang luar biasa ini, yang menggema ya, berapi-api sekali, karena semangat beliau memang sampai pagi, dari pagi sampai malam itu semangat beliau itu ini tidak padam ya, tidak padam, sehingga beliau kalau ditaruh di tempat yang sepi, yang tidak ada teman, tidak ada
yang diajak diskusi, beliau tuh seperti macam orang mau lompat. Karena memang beliau adalah defaultnya adalah default diskusi, rajin berdialog begitu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Kami akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.